Ini makom radiyah mardiyah. Radiyah mardiyah. Dia ridha kepada Allah. Lalu bagaimana caranya supaya kita jadi ridha? Caranya tadi yang kita sebutkan Pak. Kenallah Allah, lalu zikrullah. Nah, Allah bagaimana yang kita harus kenal? Nah, untuk ridha kepada Allah, maka harus kenal dengan dua sifat Allah. Qudrah, iradah. Masih ingat? Ya. Qudrah, apa arti qudrah? Kekuasaan. Iradah, kehendak. Nah, coba lihat Pak. Allah itu berkuasa melakukan apa saja. Dan berkeinginan sesukanya. Bahkan Allah itu beriradah, berkehendak. Buat orang mukmin, buat orang kafir. Jadi kafir mukmin itu kehendak Allah. Tapi Allah belum tentu ridho kepada orang yang kafir. Saya mau tanya nih. Adakah di dunia sesuatu terjadi tanpa izin Allah? Ya ada. Berarti orang maksiat izin Allah enggak? Izin Allah enggak? Serius. Kembali ke yang tadi Bapak seramakan Allah. Surah Al-Fajr, irji'i wahai jiwa yang tenang. Maka yang dipanggil di ayat ini hanya orang-orang yang sudah istiqomah berzikir. Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan ayat ini adalah tiket orang ketika sakaratul maut. Tiket orang sakaratul maut. Jadi kalau ada orang meninggal nih, lalu turun ayat ini kepadanya, surga. Siapa mereka yang dipanggil ini? Mereka yang hari-harinya, setiap nafasnya selalu berusaha mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat tiket dia. Tiket pulang kampung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tubuh ini pulang ke tanah. Tubuh ini kan tanah semua Pak. Ya, tanah semua. Ini coba lihat Bapak yang dulu cakep. Ya. Bapak ini dulu cakep-cakep kayaknya nih. Sekarang udah mulai keriput kan. Dia kena gravitasi Pak. Tanah minta dia. Tanah bilang ente kembali kepadaku. Jadi tanah manggil, wahai tubuh yang dariku, kembalilah kepadaku. Tapi roh kita dipanggil oleh si peniup roh. Siapa yang meniupkan, menghembuskan roh ke dalam diri kita? Allah. Maka Allah akan panggil, wahai roh yang aku hembuskan, kembalilah kepadaku. Kalau nggak tahu jalan pulang, gimana caranya? Dan jalan pulangnya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah lalu zikir. Udah dua itu aja. Nggak punah dua perangkat ini, jadi kayak sayap. Satu ma'rifatullah, satu zikrullah. Punya dua sayap ini terbang kita Pak nanti. Nah, diteruskan oleh ayat itu. Kembalilah kepada Allah dengan dua makom. Radiyah, mardiyah. Nah, ini secara makom dari sisi Allah. Tapi dari sisi kita dibalik. Mardiyah dulu baru radiyah. Nah, tapi beberapa ulama kita tidak mempermasalahkan itu. Radiyah diartikan jiwamu ridha. Mardiyah jiwamu diridhoi. Saya kalau sudah ridho sama seseorang, dia mau buat salah aja nggak apa-apa kan? Ya kan? Kita kalau udah sayang sama anak kita lempar kita pakai ini Pak. Mau kita balas ngelempar dia? Enggak kan? Ah, inilah makomnya Ahlul Badar. Ahlul Badar ya, yang 313 itu apa kata Allah? Ya, lewat lisan Nabi. I'malu ma syi'tum. Udah kamu buat apa yang kamu mau, Allah pasti ampuni. Maksudnya apa ini? Apakah ayat ini nyuruh mereka maksiat? Enggak. Karena nur di kolbunya sudah jadi ridha, radiyah, mardiyah. Maka Ahlul Badar ini yang bisa mengalahkan orang-orang kafir ribuan, mereka cuma 313 orang, itu Allah kasih kebebasan. Karena mereka sudah selesai dengan nafsiyahnya. Yang bikin kita durhaka kan nafsiyah ini Pak, jiwa. Jiwa ini bikin kita durhaka, hawa nafsu.
Hawa nafsunya udah tunduk dengan ruhnya. Maka kata Allah, sekarang kamu buat apa yang kamu suka. Kalaupun mereka terjebak maksiat, pasti kembali. Siapa contoh sahabatnya? Nuaiman. Pada dengar? Nuaiman itu, dia perannya dua. Ya. Pemabuk, tapi suka bikin lucu. Yang bisa bikin gigi Nabi kebuka dengan senyum dan tertawa cuma Nuaiman. Tapi orang ini Nabi wafat, dia suka mabuk, Pak. Di zaman Umar, sahabat-sahabat yang lain bilang, "Ya Umar, kok ente nggak bunuh aja nih orang?" gitu. Ya, di satu riwayat dikatakan, "Hei Umar, kenapa kamu nggak mengutuk orang ini?" Apa jawab Umar? "La, fa innallaha yuhibbuhu." Ya. Di riwayat lain, fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu. Dia ini cinta Allah dan Rasulnya. Ya. Atau Allah dan Rasul cinta dia. Gitu. Inilah doanya Abul Hasan Syadzili, guru dari gurunya Imam Notailah pengarang Hikam. Di sini ada kajian kitab Al-Hikam, Pak. Belum ya? Pengarang kitab Al-Hikam punya guru namanya Al-Mursi. Al-Mursi punya guru namanya Abul Hasan Syadzili. Apa kata beliau? "Ya Allah, jika aku salah, jadikan salahku salah orang yang engkau cintai. Aku sudah engkau cintai, lalu aku terjebak salah. Kira-kira gimana? Dimaafin gak?" Dimaafin. Nah, itu maksudnya. Ya. Ini maqam radiyah mardiyah. Radiyah mardiyah. Dia ridha kepada Allah. Lalu bagaimana caranya supaya kita jadi ridha? Caranya tadi yang kita sebutkan, Pak. Kenallah Allah, lalu zikrullah. Nah, Allah bagaimana yang kita harus kenal? Nah, untuk ridha kepada Allah, maka harus kenal dengan dua sifat Allah. Kudrah, iradah. Masih ingat? Ya. Kudrah, apa arti kudrah? Kekuasaan. Iradah, kehendak. Nah, coba lihat, Pak. Allah itu berkuasa melakukan apa saja dan berkeinginan sesukanya. Bahkan Allah itu beriradah, berkehendak buat orang mukmin, buat orang kafir. Jadi kafir mukmin itu kehendak Allah, tapi Allah belum tentu ridho kepada orang yang kafir. Saya mau tanya nih, adakah di dunia sesuatu terjadi tanpa izin Allah? Ya ada. Berarti orang maksiat izin Allah enggak? Izin Allah enggak? Serius? Yakin enggak, Pak? Namrud itu izin Allah atau bukan? Fir'aun? Enggak ya? Kalau bukan izin Allah, izin siapa dong? Ya? Emang ada Allah selain Allah? Ada Tuhan selain Allah? Enggak kan? Karena tiada Tuhan yang mencipta, yang berkehendak kecuali kehendak Allah. Maka ahlu sunnah wal jamaah mengatakan tidak semua yang Allah kehendaki itu diridhoinya. Itu sebabnya doanya ahli zikir waridhaka matlubi. Ya Allah, yang kami cari ridhamu. Kalau di doa yang sering kita baca, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kami meminta ridhamu dan surga. Enak juga ya, minta ridho sama surga. Udah ridho belum kita sama kehendak Allah? Gitu, Pak. Banyak sekarang teman kita, mungkin keluarga Bapak Ibu di PHK. Ada yang usahanya stop. Ada yang bangkrut, ada yang nggak bisa bangkit. Ridho nggak? Itu masalahnya. Ya. Selama ini hidup enak, sukses, bisa nabung. Masa cuma dengan setahun ini, terus kemudian mengatakan Allah tidak adil? Ya, berarti pikiran dia nggak adil. Ya. Ini contoh nih Pak, ada orang buat baik sama kita, atau kita buat baik. Saya buat baik ke Bapak deh, 20 tahun.
tahun ke-21 saya nggak bisa buat baik. Kemampuan saya berkurang. Bapak mau bilang apa? Bilang terima kasih atau bilang kamu benar-benar jahat, kamu pelit, gitu nggak? Yang mana Pak? Terima kasih sudah bantu selama ini, gitu kan seharusnya. Nah, dari awal kita lahir sampai sekarang lebih banyak enak atau enggak? Lebih banyak enak. Syukur enggak? Mudah Pak dilafazkan. Nah ini ma'rifatnya begitu, ngasih ma'rifatnya begitu. Tinggal nanti dizikirkan. Apa zikir supaya dapat ridho, menjadi hamba yang ridho? Ternyata zikir-zikir yang kita sudah hafal dari kecil itu makomnya tinggi kalau dimaknai. Tapi kalau nggak dimaknai ya sama kayak burung beo. Burung beo baca la ilaha illallah dapat pahala nggak? Handphone kita baca Quran 1 juz masuk surga nggak Pak? Enggak ya? Diputar tuh di YouTube la ilaha illallah 70.000 kali. Muter Pak dia 70.000 kali. Apakah dengan begitu YouTube masuk surga? Kan enggak. Terus apa yang membedakan bacaan kita dengan handphone, dengan burung beo? Hanya satu. Burung beo membaca meniru. Sedangkan manusia, apakah dia baca mau niru atau baca dengan ma'rifat? Dengan memahami dengan baik. Apa yang sering dibaca? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Sudah hafal kan itu? Itu ada di Sahih Bukhari Pak, sama Sunan Abu Daud. Aku ridha Allah sebagai Rabbku. Amalan dari kecil, ternyata itu supaya kita sampai ke makom yang tinggi, dibaca ini pagi 3 kali, dibaca sore 3 kali, dimaknai. Ya Allah, apapun kehendak-Mu hari ini, aku ridha. Coba dimaknai Pak. Raditu billahi rabba. Coba baca sama-sama. Saya langsung ijazahkan ini. Ya. Raditu billahi rabba. Ya Allah, apapun kehendak-Mu hari ini, aku ridha. Udah itu ditanamkan. Islam dinku, agamaku, Nabi Muhammad nabiku. Nah, ini boleh disebut syahadat jiwa. Jadi jiwa kita syahadatnya itu Pak. Kalau asyhadu alla ilaha illallah itu syahadat lisan. Allah itu syahadat kolbu. Makanya ahli kolbu itu zikirnya apa? Allah. Di kolbunya. Bukan pakai lisan itu. Jadi kalau Bapak ngelihat ada orang zikir Allah dengan kolbu, itu syahadatnya kolbu. Kenapa? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan zikrillah. Coba terjemahkan secara harfiah. Zikri menyebut Allah, menyebut nama Allah. Perintahnya jelas. Surat At-Taghabun, surat Al-Muzammil ya. Wazkurisma rabbik. Sebutlah nama Rabbmu. Siapa nama Rabb kita? Siapa Pak nama Tuhan kita? Allah. Nah udah diamalin belum zikir ini? Ini zikir diturunkan perintahnya surat kedua setelah Iqra. Ini kan ulama ahli tafsir berbeda pendapat. Surat kedua itu Al-Muddathir atau Al-Muzammil. Menurut saya berdasarkan penelitian kita lebih kuat Al-Muzammil. Ya, walaupun nanti ada riwayat lain yang menyebutkan Al-Muddathir. Di ayat ke-8 Allah berfirman di Al-Muzammil, ya, wazkurisma rabbik. Sebutlah nama Rabbmu. Siapa nama Rabbmu tadi? Allah. Nah, maka ini ada talqinnya Pak. Memindahkan nama Allah dari lisan masuk ke kolbu. Itu tekniknya disebut dengan teknik talqin. Apa arti talqin? Bimbingan zikir dari lisan masuk ke dalam kolbu. Kenapa ini penting? Suatu kali Nabi bersabda, Innallaha harrama 'alan nar. Ya. Sesungguhnya neraka Allah haramkan terhadap orang-orang yang membaca la ilaha illallah min qalbihi aw nafsihi, dari dalam kolbunya atau jiwanya. Gitu. Maka kalau kita nggak dapat zikir kolbu ini, saya khawatir Bapak meninggal. Ya begitu-gitu aja ntar. Ya. Islam imannya bagus. Ya orang soleh lah. Tapi nanti nggak puas Pak.
Di alam barzakh itu nggak puas. Jadi jangan dikira nanti Bapak di alam barzakh itu langsung tidur, enggak. Di alam barzakh pun masih nengok-nengok. Gimana ya supaya saya makomnya tambah tinggi. Ini dalilnya ada. Coba buka misalnya kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi 124.000 itu masih ada enggak? Masih. Tapi pangkatnya sekarang bukan seorang nabi. Pangkatnya adalah seorang wali. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tapi kalbunya itu warisan dari kalbunya para nabi. Inilah makna hadis al ulama warasatul anbiya. Ulama itu mewarisi nabi. Saya mau tanya Pak, kalau saya sebut kepada anak saya, kamu pewarisku, dia berarti keluarga saya enggak? Dia lahir dari tulang sumsum saya yang dititipkan Allah ke rahim pasangan kita. Lahirlah anak itu. Secara biologis dia berhak menerima waris biologis, waris fisik. Begitu juga siapa yang kecipratan nur ini, dia disebut pewaris para nabi. Dialah sebenarnya keluarga nabi. Inilah makna hadis Nabi. Ketika ditanya, bagaimanakah cara salawat kepada engkau, hai Muhammad, hai Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Katakanlah, hai sahabatku, ya Allah sampaikan salam, rindu, sayang, cinta kepada Nabi Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadi siapa keluarga Muhammad? Terbagi dua. Ada keluarga nasab, ada keluarga sanad. Siapa keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dua. Ini kan enggak Habib semua nih. Habib paling Habib Ges doang ya enggak? Ya. Habib fulan, ya. Mereka dapat kemuliaan menjadi Habib. Bapak menyesal enggak? Protes enggak kepada Allah? Kok enggak terlahir sebagai Habib? Protes enggak, Pak? Enggak boleh protes kita. Ya. Kenapa dia terlahir sebagai Habib, kenapa kita tidak? Itu ada rahasianya di alam tadi. Kenapa hari ini ada orang beriman, ada yang tidak, itu rahasianya di sana semua. Kenapa orang sekarang ada yang jadi ulama, ada yang menjadi ubaru? Ya, Bapak ini ubaru Pak ulama? Ubaru ya, ubannya baru tumbuh maksudnya. Kenapa? Itu rahasianya di sana semua. Di sana semua Pak. Ketika Allah memandang kepada Ahmad Nur Muhammad ini, yang dipandangkan nurnya. Nur ini kalau menetes ke dalam kalbu kita, makanya orang-orang ini akan rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan rindu kepada yang meniupkan roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerinduan ini yang tak terhingga, ya, nggak ada habis-habisnya itu. Inilah makna dari surat Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Biasa orang terjemahkan nggak ada efeknya Pak. Apa terjemahan biasa? Tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Wah itu mah biasa terjemahannya. Kita terusin. Menyembah itu artinya menjadikan diri kita budaknya. Menjadikan diri kita manut kepadanya. Bapak, maukah mengikuti seseorang yang kita nggak kenal dia? Mau nggak? Mau nggak? Nggak mau. Kenapa kita nggak mau? Ya, gue nggak kenal, ngapain ikut kan gitu. Yang saya ikuti, yang saya kenal bahwa dia mempunyai wibawa kepemimpinan, wibawa apa tertentu lah. Kalau nggak kenal, untuk apa? Maka makna liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Ibnu Abbas, ini saya sering sampaikan, mengatakan ya'budun artinya mengenal aku.
tidaklah aku ciptakan engkau jin dan manusia kecuali untuk mengenal aku. Orang kalau kenal Nabi Muhammad baru mencintai Nabi Muhammad. Orang kalau kenal Rabbu Muhammad, pencipta Nabi Muhammad, baru menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita karena memandang kekasih kita, pasangan kita, kita jatuh cinta kepadanya, lalu kita siap bersamanya. Kita siap menghabiskan apa yang kita punya untuknya. Ini enggak kenal Allah, pantas susah tahajud. Enggak kenal Allah, pantas susah baca Quran. Enggak kenal yang nurunin Quran, gimana menikmati surat cinta dari Allah? Setiap Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu, itu panggilan cinta, Pak. Hei orang-orang yang percaya kepadaku. Itu panggilan cinta itu. Ini tanya nih bapak-bapak yang dulu belum ketemu handphone, jatuh cinta dulu, kirim surat sama kekasih. Gimana Pak? Baca suratnya gemetar nggak? Gemetar. Ibu-ibu tanya di belakang, dapat surat cinta pertama bisa nangis loh. Disimpan rapi-rapi di lemari. Kalau supaya nggak ketahuan sama orang tua, disimpan ya di bagian tertentu. Nggak bisa juga, kata Ustadz kita, disimpan di hati, Ustadz. Ya, begitu. Kalau kita bisa menghargai surat cinta dari kekasih fisik, kekasih biologis, sedemikian rupa, kenapa tidak bisa menghargai surat cinta ini melebihi itu? Ini kan aneh. Berarti nggak kenal kepada yang mengirim surat cinta. Karena tidak kenal, apa yang terjadi? Kita meremehkan surat itu. Bapak Ibu Saudara makan Allah, ini baru sekelumit kita cerita tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak itu dapat tuh pancarannya, makanya bisa sholat subuh di sini, mau bangun, dapat kepercik Pak. Cuma kepercik bagian keberapa saya nggak tahu. Itu yang ahli Nabi Muhammad dan pewaris Nabi Muhammad yang paling utuh, yang disebut Al-Imam Al-Mahdi. Hanya beliau berdua lah yang mengerti. Ini nih kita pancaran keberapa ini? Kalau emang ada, kalau enggak zombie Pak. Zombie, Bapak tahu zombie? Nah, ini yang disebut Khawarij di zaman Rasulullah. Dia sholat sama kita tapi ganasnya bukan main. Ya. Beda sama dia kafir. Ya, beda dengan amalannya musyrik. Berpakaian agama, tapi Nabi mengatakan Al-Quran yang dia baca tidak tembus sampai ke dadanya. Gak dapat nur deh. Gak dapat nur. Maka dulu guru kita mengatakan orang-orang yang gak dapat nur ini la naura fi wajhi. Di wajahnya tidak ada ketenangan. Maka inilah, ini penutup untuk pengantar dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdoa. Dalam hadis Imam Muslim itu dibaca ketika mau berangkat dari masjid, dari rumah ke masjid, atau dibaca saat sujud sholat sunat. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, tumpahkanlah nurmu ke dalam kalbuku. Wa fi sam'i nura, ke dalam pandanganku. Wa fi pendengaranku, ya, basari, pandanganku. Dagingku, tulangku, darahku. Di depanku, di belakangku, kanan kiriku, atasku, dan bawahku. Artinya kelilingilah kami dengan nur. Amalkan itu Pak, gak usah pakai bahasa Arab. Kalau hafal bahasa Arab, alhamdulillah. Ketika berangkat dari rumah ke masjid, mau pakai motor, mau jalan kaki, lebih afdol kalau masih di komplek ini jalan kaki. Karena setiap langkah itu bumi ngomong, cuma Bapak kan gak dengar. Kalau Bapak dengar gak jadi berangkat ke masjid, dikira hantu. Apa kata si bumi? Si tanah ini mengatakan ke tanah di sampingnya, saksikan wahai tanah di sampingku, aku sedang diinjak oleh orang punya nur. Dan ini dikatakan dalam banyak hadis Nabi SAW. Aku diinjak oleh orang yang berzikir kepada Allah, yang ingin berangkat ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Beruntunglah rumah yang dijadikan masjid Allah. Beruntunglah tanah-tanah yang diinjak oleh orang-orang yang menjadi hamba Allah. Mari kenal Allah, karena itulah inti pewaris dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah. Beliau bertanya, amalan apa yang bisa membantu ruh agar naik makomnya? Itu dulu Pak, jangan jawab dulu Pak Ustadz ya. Pak, tadi saya sudah lumuskan ya. Amalan jasad, sholat, zikir, baca Quran. Oke? Sholat, zikir, baca Quran. Amalannya nafs jiwa, itu adalah melemahkan jiwa. Gimana caranya? Puasa, kurangin tidur, kurangi emosi, kurangi nafsu ngomong. Nah, saya ini kan banyak ngomong nih. Saya harus punya waktu Pak mendengarkan orang dan diem. Kalau enggak, ini bisa mental juga ini. Bahaya juga ini, mulut ini. Amalannya kolbu adalah menyebut-nyebut nama Allah. Maka amalan kolbu dia harus nyebut Allah, Rahman, Rahim. Ya. Ambillah Asmaul Husna, pelajari kepada ahlinya, nanti dikasih Pak zikir-zikirnya. Naik sendiri Pak kolbunya. Amalannya ruh hanya memandang dan merasakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu dekat apa jauh? Dekat apa jauh? Allah mengatakan apa? Inni qarib. Aku sangat-sangat dekat. Tapi terasa enggak? Kenapa tidak terasa? Karena ruh ini dipenjarakan oleh kolbu, kolbu dipenjarakan oleh nafs, nafs oleh tubuh ini. Lengkap Pak. Jadi benarlah Nabi mengatakan, ini dunia, ini penjara bagi orang yang percaya kepada Allah. Ya, sijnul mu'min. Jadi gimana supaya ruh kita bisa meningkat, bukan dengan banyak sholat. Sholat tetap 5 waktu kita jaga, ruhnya harus menemukan ilmunya. Maka ruh ini senangnya ngaji, belajar. Ini kabar gembira nih Pak. Bapak yang tahan duduk dari tadi, itu ruhnya nyaman itu. Ruhnya lagi gembira itu. Yang disebut taman-taman surga. Nanti ada zikiran, ada ratibul haddad. Bapak tahan nih duduk. Itu kolbunya nyaman itu, walaupun pegel-pegel kakinya Pak. Rasakan aja di kolbu, itu nyaman. Ya. Kalau puasa, di hari puasa rasanya kayaknya awal-awal gelisah. Tapi kalau sudah biasa gimana? Ada yang bening-bening lewat pun kita nggak. Kalau lagi puasa, benar gak? Tapi nanti kalau udah buka semua. Nah, jadi jangan salah kasih gizi. Gizi yang 4 ini jangan salah. Ya. Nah, nafs dengan akal ini nyambung ya. Nah, akal itu senangnya debat, diskusi, hati-hati. Jangan terlalu overdosis. Baik, kira-kira begitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertanyaan saya seperti tadi yang disampaikan sama Pak Kiai, bahwa kita hidup ini harus punya guru, terutama guru rohani. Ya. Yang menjadi pertanyaan saya, seberapa pentingnya guru rohani itu dengan guru jasmani atau guru hakikat yang kamil mukamil? Ya. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Guru di sekolah gunanya biar dapat ijazah, dapat kerja, hidup nggak susah di bumi, benar nggak? Ya, makanya mohon maaf nih bapak-bapak nih, saya banyak mohon maafnya pagi ini nih. Kita ini nyekolahin anak niatnya nggak bener. Nak sekolah tinggi-tinggi biar kamu nanti dapat kerjaan, itu udah nggak bener udah. Ya, tapi emang begitu kan kebanyakan. Sekolah tinggi-tinggi biar nanti nggak susah-susah cari kerja. Berarti sekolahnya bukan karena Allah, tapi karena pengen cari makan. Belajarnya, ilmunya bukan untuk yang maha alim, tapi belajarnya untuk cari makan. Makanya nanti jadi koruptor ya. Itu akibat doktrin begitu tuh. Ya, ada kesepakatan nilep. Ya, sekarang kan lagi rame lobster kan.
Ya, apa itu masalahnya? Itu masalah doktrin dari kecil, Pak. Jadi bukan disalahkan dia jadi menteri, enggak. Itu masalah sudah numpuk dari lama. Udah lama itu numpuk. Nah, ini harus di reset, ini harus di delete semua ini, di restore ulang. Terus guru tarekat. Sebelum guru tarekat, guru fikih dulu. Tadi guru fikih ngajarinnya apa? Boleh, gak boleh, halal, haram, sunnah, bid'ah. Pusing juga kita ya. Mau ini gak boleh, itu gak boleh. Di fikih kan banyak aliran. Kalau Bapak ketemu aliran yang agak kenceng-kenceng dikit ya, Bapak punya jenggot gak Pak? Gak punya, ahli bid'ah. Ya, karena kata ustadz sebelah, memotong jenggot itu dosa besar Pak. Kan repot. Ya, sarungnya jingkrang gak? Timnya gak pada jingkrang nih ya. Apa kata sebelah? Masuk neraka ente. Tuh, gampang banget kan masuk neraka. Ini wilayah penampilan dimasukkan ke bab akidah. Tuh dahsyat sekali kalau nggak belajar ilmu ruh. Mursyid tarekat itu kebanyakan masuknya di nafsiyah. Makanya disuruh puasa banyak-banyak ya. Mahar ya. Ya kan? Tapi ada tarekat yang sudah masuk ke kolbu dan ruh. Wah, ini orang kalau udah masuk ke ilmu kolbu dan ruh, zikirnya jadi ringan. Cari mursyid kolbu, bukan mursyid nafsiyah. Mursyid kolbu ngasih zikir terasa melegakan kolbu. Tapi kalau mursyid nafs ngasih zikir beban Pak rasanya. Nah, Bapak nanti silakan lihat mursyidnya. Yang Bapak sebut tadi Kamil, Mukamil itu kan klaim aja Kamil Mukamil ya. Yang Kamil Mukamil kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pewaris Rasulullah. Yang Nabi wariskan itu apa? Ini kita ulang ya, ini kajian bulan lalu ini. Ulama pewaris para nabi. Hadis bukan? Al ulama warasatul anbiya. Nabi mewariskan ke ulama. Ulama dapat warisan dari nabi. Apa yang diwariskan? Nubuat. Tapi kan gak ada nabi lagi setelah Rasulullah. Berarti nubuatnya dapat tapi pangkat jadi nabinya gak dapat. Gitu. Apa makna nubuat? Imam Al-Hakim At-Tirmizi dalam kitab Khatmul Auliya mengatakan an-nubuwah itu al-ilmu billah. Ilmu mengenal Allah dengan cara musyahadah dan mukasyafah. Jadi rasa memandang Allah Subhanahu wa taala bukan lagi pakai dalil-dalil yang tertulis. Tapi sudah mulai dalil ruh, dalil kolbu. Maka mursyid juga banyak tingkatannya Pak. Ada mursyid nafsiyah, kebanyakan mursyid tarekat di sini. Ada yang level kolbu. Yang level kolbu udah mulai jadi wali dia udah. Ya. Ada yang sudah sampai ruh. Ini yang disebut pewaris-pewaris hakiki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka kebanyakan tersembunyi. Ya. Maka benarlah kata orang-orang dulu, ya. Al-masyhur bibarkatil mastur. Ulama-ulama yang terkenal sekarang dengan tarekat, dengan zikir, ma'rifat. Itu mereka gak terkenal, kecuali karena ada punya guru, punya teman, punya doa, yang mendoakan, yang mengajar dia, itu gak terkenal. Dianya terkenal. Ya, itu terjadi. Ya. Jadi orang masyhur karena doa yang mastur, yang tersembunyi. Jadi kita gak boleh lupa dari cangkangnya. Siapa tahu Bapak hidup enak hari ini karena doa orang-orang terdahulu. Atau doa kakek-kakek terdahulu. Alhamdulillah ini mengalir di dalam darah kita. Doa-doa mereka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awjada nura nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi. وجعل نور محمد صلى الله عليه وسلم فوق كل نور أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي وسر الساري في جميع الأسماء والصفات اللهم صل على سيدنا محمد يا صلوات اللهم صل على سيدنا محمد
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Sudah siap? Ya. Saya nggak bisa lama karena ada miskomunikasi. Ternyata kita mau ada jadwal juga malam ini, tapi jam 10-an di daerah apa namanya? Pamijahan. Jauh itu. Jadi saya mohon pamit nanti jam 9 ya. Makanya langsung saya minta kitab yang dibaca. Maulid Dibai. Maulid apa yang dibaca? Dibai itu nama bukan Dek Bai, bukan. Ad-Dibai itu karya dari Imam Abdurrahman Ad-Diba ya, atau disebut Ad-Dibai. Beliau ini sempat dikira beraliran Syiah. Sempat dikira Syiah itu ada 3 macam, banyak tapi dirumus jadi 3. Kelompok pemuja Ali ini ada 3. Pertama disebut ghulat, tolong diingat-ingat. Ghulatus Syiah itu yang menyematkan sifat ilahiyah, rububiyah, ketuhanan pada diri Sayyidina Ali. Itu disebut ghulat. Apa arti ghulat? Bukan gulat. Ibu tahu gulat, Bu? Kamu tahu gulat nggak? Bukan gulat itu, ini gulat bahasa Arab. Artinya kelompok yang melampaui batas. Kelompok ini menyimpang karena mensifati Sayyidina Ali dengan salah satu sifat-sifat Allah, yaitu sifat-sifat ilahiyahnya Allah. Mereka kelompoknya ada Ibnu Saba, ya, ada Kaisaniyah, Kailaniyah, macam-macam namanya. Ujungnya nanti jadi kelompok kebatinan. Nah, kelompok itu oleh orang Syiah di Iran juga dianggap sesat. Di Iran itu Syiah apa? Ada yang tahu? Namanya Syiah Imam 12. Bahasa Arabnya Imam Isna Ashar. Bahasa Arab 12 berapa? Isna Ashar. Imam 12. Syiah Imam 12 ini ulama sepakat tidak mengkafirkannya, cuma sepakat juga tidak menganggapnya benar. Ya. Pastinya yang mengatakan begitu ulama Ahlus Sunnah. Kenapa? Karena mereka memuja Sayyidina Ali lalu mencaci kebanyakan sahabat. Itu problem mereka. Lalu ada Syiah ketiga, bukan Syiah Imam 12, disebut Syiah Zaidiyah. Syiah apa? Syiah Zaidiyah itu pengikut zuriat Sayyidina Ali, Imam Zaid. Cuma akidahnya Zaidiyah ini mirip dengan kelompok yang mengedepankan akal, namanya Mu'tazilah. Belakangan berubah. Ini yang banyak sekarang di Yaman. Namun kalau ngajinya di Tarim, insya Allah pulangnya jadi Ahlus. Cuma kalau yang satu lagi saya nggak tahu itu. Pulang-pulang mungkin menjadi Syiah Zaidiyah. Tapi dulu nih, ada Imam Wahabi, namanya siapa? Bin Baz. Ada yang tahu nggak Imam Wahabi? Ini pengikut Wahabi Pak Aswaja nih. Yang paling keras membenci Syiah itu Wahabi. Kalau kita tidak mengkafirkan kelompok kedua dan ketiga, kita hanya mengatakan mereka beda sama kita. Dulu saya ngomong begitu, saya dikafirkan orang-orang pergerakan. Orang-orang ikhwan marah sama saya. Saya bilang, mereka nggak kafir, mereka cuma fasik. Atau minimal beda faham. Langsung dia wall out dari majelis, dia bilang Ar-Razi kafir. Ternyata
kelompok yang sekarang berjuang di Palestina, manhajnya juga ikhwan, itu dipuja-puja sama dia, dan bekerja sama dengan kelompok Syiah Iran dan Nasrullah, Hizbullah. Dan dia tidak konsisten. Dulu mengatakan kafir, kok sekarang kerjasama sama orang kafir. Seharusnya dia terima kalam saya. Sehingga dia akan jadi konsisten. Kalau bela kelompok yang berjuang sekarang di Palestina, itu mereka tidak disuruh kelompok bid'ah. Kenapa? Karena bekerja sama dengan Ayatullah Khamenei atau Khamenei. Ayatullah Khamenei itu Syiah bukan? Apa kata pimpinan kelompok ini? Yang saya pernah dibully juga karena podcast. Ya, saya mengatakan saya cinta Palestina. Kita juga berjuang untuk Palestina, tapi tidak sepergerakan dengan dia, kelompok itu. Bukan berarti saya tidak cinta Palestina, karena sudah ada yang berjuang lebih awal dari mereka, yaitu kelompok yang Fatah namanya. Kenapa kita nggak adil? Urusan kita kan bukan membela ormas, urusan kita bela Palestina. Kalau beda-beda ormas kan nggak apa-apa. Yang penting cinta Indonesia, ormasnya bisa NU, bisa Muhammadiyah. Boleh nggak? Boleh nggak? Emang semua orang harus NU? Apa bedanya ente Wahabi? Ya, yang beda bid'ah, begitu? Nggak begitu kita. Bagi kita cuma beda perjalanan, tapi bukan berarti beda tujuan. Tujuan kita sama. Jangan sampai karena beda perjuangan lalu kita benci-bencian. Itu bukan umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad ruhama ubainahum, saling cinta dan saling sayang sesama mereka. Kalau mereka berdebat, kalau mereka bermukhasamah, mesti segera diislah. Apa arti islah? Ya, dicari titik persamaan, jangan dicari perbedaan. Dicari kebenarannya, jangan dicari-cari kesalahannya. Coba, di sini siapa yang nggak punya salah? Kalau antum cari-cari kesalahan, ketemu nggak? Ketemu nggak? Saya nih, cari-cari kesalahan saya ketemu nggak? Pasti ketemu, hari ini juga banyak salah. Jadi kalau kita mengukur orang dengan kesalahan, kita akan benci dan suuzon dengan semua orang. Berbeda aja, tapi tidak perlu benci. Nah itu, pengarang kitab ini, Imam Dibai, beliau ini sempat dituduh Syiah, karena beliau punya sanad kepada ulama Zaidiyah, tapi orang lupa, dia juga punya guru, Imam Ahlus Sunnah di Mekah namanya Al-Imam Al-Faqih Al-Mufti Ibnu Hajar Al-Haytami. Pernah dengar? Yang pengarang Hasyiah dan Fatwa Hadisiyah. Ada banyak sekali fatwa beliau. Fatwa. Hampir semua ulama di Nusantara punya sanad kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibu connect nggak Bu? Ibnu Hajar Haytami siapa? Mufti di Mekkah. Imam mazhab Syafi'iyah di Mekkah. Beliau ini luas. Sangat luas sekali. Dan mengerti bab ini. Murid dia pengarang kitab Ibnu Diba. Apa kata pengarang Simtiduror tentang Dibai? Siapa pengarang Simtiduror? Habib Ali Al-Habsyi. Jangan-jangan antum kelompok pembatal nasab ini. Saya nggak ikut-ikutan ya. Sebatas debat ilmiah, oke-oke aja itu. Tapi kalau jadi benci-bencian, itu bukan laisa minna. Umat Nabi Muhammad ruhama'u bainahum.
Ya kalau satu sepakat ini Habib, satu nggak ada masalah sama kita. Yang penting umat Nabi Muhammad SAW. Pengarang kitab ini, Imam Dibai nulis kitab ini, lalu dikomentari oleh orang setelahnya namanya Al-Habib Ali Al-Habsyi, yang di umurnya 63 lebih dan nulis kitab Simtid Durar, yang sekarang viral dibaca di mana-mana, dan zuriatnya dan beliau habis dihaulkan di Solo. Betul nggak? Sampai-sampai Habib Kiai Mbah Yai Hamid Pasuruan dulu pesan ke semua muridnya, kalau orang Pasuruan pasti pergi haul ke Solo. Begitu mahabbah mereka dengan pengarang kitab ini dan zuriatnya, kitab Simtid Durar. Pengarang Simtid Durar ngomongnya apa? Nabi SAW hadir rohaninya kalau orang baca Dibai dari awal baca sampai akhir. Terserah, ini kan pengalaman rohani, boleh percaya, boleh. Ini tidak untuk diyakini, ini hanya untuk ditebaruki, diberkati. Antum baca Dibai dari awal sampai akhir, kata Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi, Nabi hadir rohaninya dari awal baca sampai akhir. Gimana tuh? Dan kata beliau, wa arju, dan aku berharap semoga Simtid Durar juga begitu. Sedangkan selain dua kitab ini, bagi sebagian ulama, kadang hadirnya hanya mahal qiyam, kadang hanya bakudu khatam, itu terserah mereka. Itu pengalaman rohani. Bapak Ibu yang mulakan Allah, saudara-saudari, bocil-bocil, ente ngunyah mulu dari tadi ya. Ya nggak apa-apa, ya penting anak senang maulid ya. Kalau perlu makanannya lebih banyak Pak, biar dia punya memori. Kalau masjid bikin maulid, perut kita kenyang. Kita makan nggak dimarahin ustadz gitu. Ya, saya ingatnya kalau maulid dulu makan kebuli. Nanti ada makan kebuli nggak? Kalau nggak ada, waduh gawat ya. Saya baca bagian depan sedikit ya. Setelah la ilaha illallah terakhir. Fasubhanahu wa ta'ala min malikin, maha hebat Allah Ta'ala. Aujada nura nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aujada, dia mewujudkan nur nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurihi, dari nur zatnya. Jadi nur Nabi Muhammad SAW dicipta dari apa? Dari nur zat Allah Subhanahu. Kalau nur zat Allah pencipta, nur Nabi Muhammad SAW dicipta. Qabla ayyakhluqa Adam min tinil lazim. Sebelum bahkan bapak kakek kita, bapak alam semesta bernama Nabi Adam dicipta, beliau sudah diadakan, diwujudkan. Maka tuan mana Nur Muhammad SAW atau tubuh Nabi Adam? Kita ini, bapak kita namanya Nabi Nabi Adam, bapaknya siapa? Nggak ada. Ya itu kalau guru agama di SD gitu, Tong. Udah bener. Tapi kalau belajar ilmu ma'rifat, ini kitab sederhana loh Pak. Saya nggak buka kitab aneh-aneh kan? Ini kitab standar nggak? Saya nggak buka hikam loh di sini. Nggak buka Futuhat, nggak buka kitab Imam Jili. Kitab yang dibaca orang awam. Jadi kalau ada orang protes, Roziko buka-buka kajian Nur Muhammad di depan orang awam. Saya tanya balik. Loh, kitab tentang Nur Muhammad itu sudah merata dan membumi di kalangan orang awam. Apa kitabnya? Maulid. Apalagi kalau orang Betawi. Barzanji, apalagi? Simtud Durar. Semua kitab itu dimulai dengan kalimat Nur Muhammad SAW.
Mau nggak baca suatu kitab nggak ngerti? Nih perhatiin, ini kalam guru kami, murid Syekh Yasin Al-Fadani. Apa kata beliau? Semua bacaan selain bacaan Al-Quran itu tidak la yusabu illa ma'al fahmi. Selain Quran, bacaan apa aja itu tidak bermanfaat, tidak dapat pahala maksudnya, kecuali paham. La yusabu tidak dapat pahala, kecuali paham tuh nggak mesti bisa nerjemah, yang arti kira-kira maknanya ini gitu. Udah berapa tahun baca Bid'ai nggak paham-paham. Mau begitu? Senang nggak kalau dibuka kitab yang sering kita baca? Lah senang. Maka Nur Muhammad di sini berarti orang awam sudah biasa dengan kajian Nur Muhammad SAW. Itu bukan kajian tinggi, kajian dasar itu. Ya, oke. Apa kata beliau? Imam Dibai, maha hebat Allah yang mewujudkan nur nabinya dari nur zatnya sebelum menciptakan Adam dari tanah. Jadi Tuhan mana? Tuhan mana? Kita udah baca Simtiduror, sama isinya. Berzanji, sama isinya. Berdiri, sama isinya. Ada lagi namanya Maulid Al-Bakri, sama isinya. Sama semua isinya. Semua ulama yang nulis tentang sejarah Nabi, manakib Nabi, Maulid Nabi, mereka ittifaq ijma bahwa nur Sayyidina Muhammad SAW dicipta dari nurullah. Dan nurnya Nabi Muhammad SAW adalah makhluk pertama. Makhluk lebih tua dari aras, lebih tua dari surga neraka, lebih tua dari Al-Kursi, lebih tua dari langit dan bumi, apalagi dari Nabi Adam alaihissalam. Tapi ini ilmu bukan bab akidah, ini namanya ilmu al-bidayah wan nihayah. Bab bidayah ini bukan bab akidah, dia masuk ke bab ma'rifah, ma'rifat. Ma'rifat itu artinya pengetahuan. Kalau orang tidak mengerti, dia tidak dosa, cuma jahil. Mau nggak disebut jahil? Ya, kalau orang tidak faham atau dia nolak, oh saya nggak percaya Nur Muhammad makhluk pertama, dia tidak kafir. Tapi dia jahil. Bahkan ada orang mengatakan kajian Nur Muhammad itu bid'ah. Gak ada masalah. Bagi kita gak ada masalah. Cuma dia ada masalah sama Rasulullah nanti. Dianya ada masalah dengan banyak ribuan ulama yang berijma tentang ini. Kalau sama kita gak ada apalagi sama ibu-ibu ini kalau orang kepercayaan Nur Muhammad biarin aja bu. Ya. Apalagi yang mengatakan kajian Nur Muhammad ini ajaran Majusi. Itu mufti. Mufti di salah satu negara bagian di Malaysia. Apa kata mereka? Kajian Nur Muhammad itu ajaran Zoroaster Majusi. Wow. Ya. Apa dia nggak baca kitab yang paling standar? Dia nggak bisa bedakan nur dengan nar. Yang disembah orang Majusi itu nur atau nar? Mereka menyembah api. Maka budaya tempat api disebut menara. Diserap oleh orang Islam, budayanya diganti. Tadi tempat api, sekarang ditinggikan azan di tempat menara. Jadi kalau buat masjid, musola nggak ada menara, nggak apa-apa. Ini ada menaranya nggak Pak? Nggak bid'ah. Ada? Ada? Menara? Di mana menaranya? Di atas. Wah bid'ah bener itu. Manarah itu bahasa Arab, manar, tempat api menyala. Tapi sekarang menjadi tempat toa. Ya, seharusnya disebutnya matoa. Cuma orang Indonesia nggak ganti-ganti istilahnya.
Dari nur Sayyidina Muhammad SAW itulah dicipta seluruh alam. Ini bagian dari alam bukan? Bapak alam enggak? Alam itu apa aja? Tercipta dari tanah, air, api, udara. Ente juara tong. Makan lagi, makan lagi. Udah habis Pak katanya. Itu bukan avatar loh ya. Avatar mungkin terinspirasi dari kajian begitu. Ini unsur alam. Ini unsur yang 4 tercipta dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam dari tanah, tanah dari nur. Tuan mana? Maka kalau saya tanya kita, bapaknya kita Nabi Adam. Bapaknya Nabi Adam siapa? Masih gak ada aja bocil. Bapaknya Nabi Adam siapa? Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lahir di tahun 600-an Masehi itu bernama Sayyidina Muhammad bin Abdullah, itu Muhammadun Rasulullah. Dia adalah zahirnya Nur Muhammad SAW. Jadi Nur Muhammad Nurullah, dia juga yang disebut Muhammad Rasulullah. Dia juga. Di akhirat nama beliau nanti Muhammad Syafi'ullah. Pemberi syafaat yang dapat izin dari Allah. Jadi nanti nama beliau ada tambahannya itu. Dan beliau mengatakan, jangankan orang soleh, orang pendosa pun, syafaati li ahlil kabair min ummati. Jangankan orang-orang yang soleh, yang baik, orang pelaku dosa besar, kalau dia percaya kepadaku, dia berhak dapat syafaat bantuanku. Percaya Nabi Muhammad SAW, pegang sampai mati. Mau kita beda faham dengan orang, tersinggungan sama kawan, itu jangan merubah iman kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu beliau mengatakan wa arada fakhrahu 'alal asya wa qala hadza sayyidul anbiya wa ajallul asfiya wa akramul habaib. Setelah dicipta, Allah tunjukkan, Allah tampilkan, Allah gelarkan sang nur ini kepada segala sesuatu. Lalu Allah berkalam, ini adalah Sayyidul Anbiya, penghulunya para nabi. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku nabi pertama. Nabi pertama siapa? Lah, baru aja kita ngomong. Nabi pertama siapa? Ayo guru ngaji, guru sekolah, perbaiki itu kurikulum, kasih tahu ke Kemenak, itu udah keluar-keluar udah 10 tahun. Gak ada yang dengerin. Apa orang Kemenak gak ada proyek? Ya, mesti dibenerin itu. Kitab Maulid dibaca terus, tapi gak ada efek di buku agama. Anak-anak kita masih memahami bahwa Nabi pertama, Nabi Adam atau Nabi Nuh. Padahal sang Nabi berkalam, kuntu awalan nabiyyina fil khalq. Akulah Nabi pertama di kalangan makhluk. Hadis ini hasan, dan hadis hasan yuhtaju ke sahih, boleh dipakai jadikan hujah seperti hadis sahih. Tapi akhiruhum fil ba'si, yang terakhir diutus, aku. Jadi pengutusan dengan pengangkatan sebagai nabi itu beda. Bukan umur 25 diangkatnya. Bukan umur 40, umur 40 bu'isa, diutus, bukan diangkat. Beda ya. Beliau mengatakan, kuntu, aku sudah jadi nabi. Adam belum dicipta. Aku. Jadi pengutusan dengan pengangkatan sebagai nabi itu beda. Bukan umur 25 diangkatnya. Bukan umur 40, umur 40 bu'isa, diutus, bukan diangkat. Beda ya. Beliau mengatakan, kuntu, aku sudah jadi nabi. Adam belum dicipta.
Berarti nabi pertama siapa? Wah, ini baru benar ini ya. Kasih tahu ya sama guru-gurunya, komite-komite mahasiswa, siswa santri ini. Sesekali lah tunjukin hasil ngaji sama guru kan. Sayyid, apa arti sayyid? Tuan, raja, penghulu, junjungan. Itu arti sayyid. Boleh nggak nyebut Sayyidina Muhammad SAW dalam sholat? Boleh nggak? Oh, ahli bid'ah semua ini. Kata Albani, kata Ibnu Utsaimin bin Bas, kalau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, bolehnya di luar sholat. Dalam sholat nggak boleh. Ngikut begitu? Ngikut begitu? Enggak ya? Wah, bener lah wajahnya. Cuma depan-depan doang, belakang anyep. Itu pakai Sayyidina nggak kalau tasyahud gitu? Beneran? Yang kenceng dong. Bid'ah nggak? Hah? Menyebut lafaz Sayyidina, ini kata guru saya, Syekh Taufik Al-Buti, anak Syekh Muhammad Sair Ramadan Al-Buti. Waktu kami ngaji fikih Syafi'i dulu, 2005 atau 2006 ya, kata beliau dulu, kami nanya, ini saya nanya, karena saya shock, ragu, boleh nggak baca Sayyidina Magasina kan nggak penting bener kan? Tapi bagi kami yang belajar hadis itu penting. Apa jawaban beliau? Engkau baca Sayyidina itu ta'zim, menghormati. Tidak baca Sayyidina itu ittiba, mengikut hadis, dan dua-duanya sahih. Dua-duanya benar. Oh, begitu orang kalau ngerti agama. Maka berkalamlah imam-imam terdahulu. Setiap bertambah ilmu seseorang, maka tambah lapang dadanya, semakin sedikit orang salah sama dia. Gimana? Ini katanya masjidnya baru normal nih. Tapi jangan juga menghina orang yang sebelumnya ngaji di sini. Yang beda faham sama kita. Kan mereka juga sedang pencarian. Ya. Wa kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ya. Setiap kelompok merasa kelompoknya paling benar. Wa ajallul asfiya, beliaulah orang terpilih paling mulia. Wa akramul habaib, dari semua habib, beliaulah habib yang paling akram. Apa arti akram? Mulia, terjemahan lama. Terjemahan yang tepatnya pemurah. Pemurah. Oke. Lanjut nggak nih? Cium tangan guru boleh nggak? Mencium tangan guru, apakah pertanda guru lebih mulia? Menurut kita iya. Mencium sesuatu, apakah sesuatu itu lebih mulia? Bingung ya? Biasa, biar ngaji itu nggak hanya ngelucu-ngelucu doang. Biar ketawa kalau nggak bisa jawab pertanyaan. Jarang-jarang toh. Biasanya pikiran kita, orang yang lebih mulia kita cium tangannya, betul nggak? Atau kita cium dia. Nabi SAW cium Hajar Aswad, mana yang lebih mulia? Hajar Aswad. Tong. Semoga ente jadi ulama nanti ya. Nabi cium Hajar Aswad, mana yang lebih mulia? Nabi tawaf di Ka'bah, mana yang lebih mulia? Beneran nih. Kalau begitu, kita setelah haji umroh yang wajib nggak ziarah? Wajib nggak ziarah?
Wajibnya bukan wajib secara syara, tapi wajib secara adab. Secara apa? Yang membuat kita kenal dengan Hajar Aswad siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang bikin kita kenal bahwa haji umroh itu adalah ibadah siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya. Itulah makna ajallul asfiya wa akramul habaib. Sebaik-baik makhluk. Nah, perhatiin. Setinggi apapun umat Islam memuji Nabi Muhammad SAW, hanya sebatas afdalul khalqi. Makhluk paling tinggi. Bukan sebagai Tuhan. Kalau tadi pembukaan tadi, bacaannya, refnya, burdah ya. Maulaya salli wasallim daiman. Terus ala khairil khalqi kullihim. Ya Allah, sampaikan salawat engkau, salam engkau kepada makhluk paling sempurna, paling mulia. Jadi setinggi apapun umat Islam muji Nabi Muhammad SAW, hanya batas makhluk. Kita tidak pernah menuhankan Nabi Muhammad SAW. Maka saya mau tanya, muji Nabi Muhammad SAW di kitab ini berlebihan atau standar? Yang disebut berlebihan itu apa? Jadi kenapa orang tidak mau baca maulid? Nggak mau baca Barzanji, nggak mau baca Dibai, nggak mau Cusibtu Duror dan kawan-kawannya. Alasan ustadz-ustadznya apa? Itu pujian terhadap Nabi Muhammad di dalamnya berlebihan. Memberi dia sifat-sifat ketuhanan. Adakah yang meyakini Nabi Muhammad SAW punya sifat ketuhanan? Ada nggak? Ada. Letong, ente lagi. Yang ada, Tuhan Allah SWT ngasih namanya ke Nabi Muhammad SAW. Itu yang ada. Coba. Allah namanya Rahman, Rahim. Di Quran Allah sebut gak Nabi Muhammad Rahim? Ada? Gak ada. Gak ada apa gak tahu? Aduh, ketinggian nih ngajinya ya. Surat Taubah tahu nggak? Surat Tobat, nanti cari di rumah 2 ayat terakhir. Bahwa Nabi Muhammad SAW itu disebut Rahim. Nabi Muhammad dikasih nama oleh Allah dengan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sebut di Quran tentang Nabi Muhammad. Wabil mu'minina ra'ufur rahim. Nabi Muhammad itu terhadap orang beriman. Ini orang beriman bukan? Nabi Rauf, sangat kasih. Nabi Rahim, sangat sayang. Nabi sayang sama kita semua. Maka Nabi sedih kalau ngeliat umatnya tengkar. Ini orang tua, Nabi itu orang tua rohani. Orang tua ngeliat anaknya tengkar, seneng nggak? Ada yang seneng? Ada yang seneng kalau anaknya tengkar? Nah, kalau ingin membuat Rasulullah SAW ridho, jangan suka bertengkar. Mau bab nasab kayak, mau bab politik kayak. Ini di Bekasi kota apa kabupaten nih? Kota, berapa yang maju? 3 ya? Itu ada nggak di Quran tentang pilkada? Kan nggak ada. Berarti kalau beda coblosan, bukan beda iman toh? Bener nggak? Ini nggak ada titipan Pak. Cuma ini titipan dari kolbu saya. Jangan sampai beda politik menganggap orang beda cukuplah 2016, 2019 kita diadu domba oleh politikus yang sudah jadi tikus-tikus itu. Gitu ya, Tong. Tadi ente salah yang mana ya? Allahumma sholli ala Muhammad.
Nabi Muhammad diturunin Quran, yang bacain Quran ke Nabi siapa? Jibril. Lebih mulia Jibril apa Nabi Muhammad? Kok gitu? Yang guru mana? Nabi Muhammad apa Jibril gurunya? Siapa yang guru? Nabi Muhammad apa Jibril? Hah? Jibril ya? Nah itu orang syariat begitu. Orang syariat begitu. Nurnya Jibril dari nur siapa? Maka dalam ilham Syekh Abdul Qadir Jilani, Sultanul Aulia, beliau dapat kalam ilham dari Allah. Apa kata Allah? Aku ciptakan khalaqtul malaikah min nuril insan. Aku ciptakan malaikat dari nur sang insan. Sang insan itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Tuhan, mana nur Nabi Muhammad sama nurnya malaikat? Ya, kan nggak ada yang orang yang anti maka jadi nur Muhammad. Apa kata dia? Yang nur tuh malaikat, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mah dari tanah. Ya salam. Ya, nggak paham mending diam, jangan komentar. Cukup katakan, saya nggak pernah ngaji Nur Muhammad. Tanya sama yang ngerti, gitu aja cukup. Ya. Ini cari lagi, ya. Pakai ayat, ya. Inni khaliqun basaran mintin, aku ciptakan manusia dari tanah, surat Shad. Loh dia kan baru baca depannya, kan ada ayat berikutnya. Setelah si tubuh sempurna, nafakhtu fihi min ruhi, aku hembuskan kepadanya rohku. Itu apa? Berarti sudah ada roh sebelum tubuh. Roh itu namanya Ahmad. Ulama kita yang ahli-ahli marifat sebut itu namanya bukan Ahad. Masa Allah masuk ke tubuh? Kan ada yang meyakini Allah menghembuskan ruhnya. Kebayang sama dia Allah menghembuskan zatnya. Waduh ngeri kali nih. Yang nanya emak-emak. Ustadz, Allah kan menghembuskan ruh. Berarti ada zat Allah dong dalam badan kita. Ya salam. Jadi Tuhan deh emak-emak. Ntar lagi jadi ngelewatin Nabi. Jadi Tuhan. Jadi setinggi apapun kita memuji Nabi Muhammad SAW, kita tidak pernah mensifatinya dengan sifat ketuhanan. Yang ada Tuhan pencipta alam semesta, memberi namanya dengan namanya, bukan berarti Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Beda ya? Itu yang disebut dalam hadis, takhallaqu bi akhlaqillah. Ini hadis tidak sahih menurut ahli hadis, tapi sahih menurut ahli rohani. Berakhlaklah kamu dengan akhlaknya Allah. Kata Imam Al-Hakim At-Tirmizi dalam Khatmul Aulia, ada beberapa akhlak Allah. Satu saja orang punya, maka dia wali Allah. Satu saja punya, maka dia wali. Hati-hati kalau orang itu wali Allah. Nih hati-hati. Kalau orang itu wali Allah, apa kata Allah hadis qudsi? Man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Siapa yang memerangi, menyakiti, memusuhi waliku, kekasihku, aku nyatakan perang kepadanya. Hati-hati. Hati, ini imam yang nukil riwayat ini dan kalimat barusan, kami baru ziarahi beberapa hari yang lalu. Ya, ini tasyakur tahadus bin nikmah. Nama imamnya Al-Hakim At-Tirmizi. Imamnya berkubur di Tirmiz. Tirmiz itu tahu nggak Pak di mana? Nyampe di Jawa namanya Turmuji. Padahal nama di sananya Tirmiz. Itu di Uzbek bagian selatan perbatasan dengan Afghanistan. Kita baca hadis di sana dengan silsilah guru kita sampai ke Imam Hakim Tirmizi, Imam Hakim Tirmizi dari Kutaibah, Kutaibah lanjut kepada Malik, Malik terus gurunya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini kalau dilanjutin minta agak panjang ini. Saya skip dulu ya. Kita balik dulu ke belakang. Ya, kita balik dulu ke belakang. Di halaman 77, berarti ini lembaran keempat. Qila, ada yang bertanya, faman hadzal habibul karim? Siapakah sang kekasih yang pemurah ini? Alladzi albastahu hullatal waqar, yang engkau pakaikan pakaian perhiasan haibah. Waqar itu orang berkarisma. Wa tawajtahu tijanal mahabbah wal iftikhar, dan engkau pakaikan kepadanya mahkota keagungan. Wa nasyarta ala ra'sihil asaib qala huwa nabiyyun istakhartuhu min Lu'ay min Ghalib. Ini jawaban Allah sebenarnya. Siapakah orang ini yang dipilih oleh Allah Ta'ala? Kata Allah Ta'ala, huwa nabiyyun, dialah nabi dari yang aku pilih dari Bani Lu'ay bin Ghalib. Yamutu abuhu wa ummu wa yakfuluhu jadduhu summa ammuhu syaqiq Abu Talib. Lalu dia akan ditanggung oleh pamannya karena kakeknya juga meninggal. Bapak Ibu yang makan Allah, apa hikmah Nabi Muhammad ayahnya meninggal, ibunya waktu kecil juga meninggal? Apa hikmahnya? Bapak sering ngajarin anak nggak? Ya, pas pandemi yang jadi guru di rumah siapa? Bapak-bapak ya, bukan SPD, tapi kepedean. Anaknya salah, anaknya nggak fokus, digebrak mejanya. Betul nggak? Waktu pandemi kalian begitu nggak? Ini bocil-bocil udah lahir waktu pandemi. Belum. Pandemi tahun berapa? 2020 sampai 2022. Kamu udah lahir, Tom? Tahun berapa lahirnya? Tahun kemarin. Cepat amat perkembangannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang tua itu guru pertama. Kalau Nabi Muhammad SAW, ayah ibunya hidup, maka orang nanti ngomong, itu Muhammad jiplak Quran dari ayahnya, jiplak sunnah dari ayahnya, dari ibunya. Ada ungkapan, ini bukan hadis Bu ya, al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolah pertama anak. Jadi emaknya manyun, ibunya ikut anaknya ikut manyun tuh. Emaknya ngambek, anaknya suka ngambek. Kalau anak ibunya suka ngaji, pasti anaknya suka ngaji. Emaknya suka ziarah, anaknya pasti suka. Emaknya suka ajak anaknya maulid, walaupun berisik. Nanti anaknya udah gede, ngajak anak dia juga walaupun tiduran gitu nggak apa-apa Pak, ajak aja. Ya. Kan berkah itu turun, tidak mesti ke orang bangun, bisa jadi kepada orang yang tidur. Nabi Muhammad SAW pun tidak dibesarkan ibunya 6 tahun meninggal, yang membesarkan Halimah Sa'diyah. Bayangkan Pak, Halimah Sa'diyah itu orang miskin langsung jadi kaya. Badannya kurus kering, air susu asinya sedikit, dengan mesusui Sayyidina Muhammad SAW itu langsung. Jadi waktu, ini cerita sedikit sebelum jam 9. Ketika orang Arab punya anak, mereka ada tradisi. Anaknya di hari keberapa atau bulan keberapa nanti diserahkan ke ibu susu. Maka orang ibu-ibu Quraisy itu dia nggak nyusuin sendiri, nanti ada ibu susunya. Dan itu ada pasarnya. Di pasar-pasar tertentu, di musim tertentu, kumpullah calon-calon ibu susu ini dari luar kota Mekah. Ngumpul itu dah. Ini bayi namanya Muhammad bin Abdullah.
dibawa oleh ayahandanya, oleh kakeknya, Abdul Muttalib, ke ibu-ibu yang gemuk-gemuk. Ada yang gemuk nih. Ini kayaknya susunya banyak nih. Kasih. Semua ibu lupa. Dia nggak baca basmalah. Langsung plak. Nggak mau beliau. Langsung nangis. Ada lagi. Udah nggak baca bismillah. Si mak-mak nyusuin ke kiri. Itu juga sang Muhammad kecil nggak mau. Udah sore, udah nggak ada yang bisa. Nggak ada yang mau. Ini sang Muhammad kecil rewel terus, nggak mau. Dia nggak nangis, cuma dia nggak mau. Ibunya cemas, kakeknya cemas. Akhirnya yang lain-lain sudah dapat anak susuan. Ini udah dapat susuan, udah berangkat. Kalau ibu-ibu gendut naik onta, ontanya tersiksa nggak? Kalau jalan lama ke ontanya jalan? Lama. Ibu-ibu ini kan minum air doang jadi daging, Pak. Apalagi makan daging. Katanya begitu. Akhirnya udah mulai agak terang, udah siang panas. Sisa satu ibu. Kata Abdul Muttalib, kita coba aja. Cuma kurus. Emang kurus nggak ada airnya. Dicobain. Ini ibu namanya Halimah. Saat dia ambil itu anak, dia putar ke dadanya bagian kanan, dibaca Bismillah. Langsung itu sang Muhammad kecil mau. Dan Halimah ini dhaifah. Perempuan lemah. Biasanya ibu-ibu kalau dinyusuin ngantuk nggak, Bu? Ngantuk nggak? Capek, ngantuk, tidur, benar nggak? Yang pernah nyusuin, ya mohon maaf kalau belum pernah. Ini dia nyusuin bukan malah capek, bukan ngantuk, tapi malah bingung, loh kok air susuku deras. Ini pertama kali urusan persusuan deras sama Nabi Muhammad SAW. Nanti pas hijrah satu lagi, Pak. Domba kurus dibuang sama yang punya, namanya Ummu Ma'bad, Nabi urut-urut keluar susunya. Ada yang begitu nggak sini? Kalau ada, saya mau berguru. Akhirnya, Halimah Sa'diyah bawa Sayyidina Muhammad SAW dan upahnya sekaligus. Tadi gimana? Ibu-ibu yang gendut-gendut gimana? Naik onta, ontanya pasti seok-seok tuh. Sama Halimah duluan mana jalannya? Halimah langsung nyampe langsung di Bani Sa'ad. Orang belum nyampe, dia sudah nyampe. Jangankan Halimah Sa'diyah. Menurut Bapak Ibu nih, yang menerbangkan Nabi Muhammad tuh buruk atau buruk terbang karena Nabi Muhammad? Mana yang benar? Kalau cerita yang kita dengar kan buruk nerbangin Nabi Muhammad SAW. Tapi udah dapat riwayat belum? Ini riwayat penutup yang saya mau baca. Sayyidina Jibril, waktu Nabi Muhammad SAW mau naik, itu negur buruk. Buruk ini bisa diajak ngobrol. Apa kata Sayyidina Jibril? Buruk, kamu tahu nggak? Sepanjang ini engkau bertugas ditunggangi membawa para nabi, ini nabi paling mulia yang karenanya engkau ada. Itu buruk yang tadinya nggak ngerti, itu langsung keringetan, menggigil dia. Orang menggigil bisa nyetir nggak? Bisa terbang nggak tuh burung? Maka Nabi SAW naik, Nabi sayang, Nabi elus, mengalirlah nurnya kepada buruk, baru itu bisa terbang. Sallallahu alaihi. Nur itu nur kasih sayang. Maka Nabi ke binatang disayang. Ya, yang kurang kasih sayang sama binatang, apalagi sama orang dekat, saudara, itu orang yang kurang nurnya. Semoga yang berhadir ini orang yang nurnya melimpah. Ya, kalau nur kita kurang, kita sering-sering bikin majelis mau
Semoga nur melimpah di kolbu, melimpah setiap malam, dan Allah besarkan wadah di kolbu kita, dan Allah banyakkan nurullah mengalir dalam kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Saya mohon izin nih, para Pak Haji, Pak Kiai, para asatis, jamaah, para pecinta Allah Rasulullah, saya ada tugas yang kedua. Kalau mau ikut, monggo. Cuma antum gak dipatwal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.